Kalau di Singapura tuh hanya Masjid Sultan aja tuh yang bisa dikumandangkan azannya keluar gitu. Berarti di masjid lain di Singapura tuh tak ada azan pun. Azan tuh ada, tapi tak boleh dikumandangkan keluar gitu dari masjid. Aku dengar-dengar kan di PIK itu Pantai Indah Kapuk kalau sholat Jumat tuh di rumah sakit. Jadi masjidnya tuh di rumah sakit pun. Sholatnya di rumah sakit. Om Said Dido pun dah cakap dekat Instagramnya. Ini macam ada negara di dalam negara. Kalau di Malaysia tuh masjid-masjid tuh masih boleh kumandangkan azan keluar gitu tak? Menteri Agama Indonesia prihatin di kawasan elit Pantai Indah Kapuk tidak ada suara azan, yang ada tulisan-tulisan Cina. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nazarudin Umar menyayangkan sepanjang Jalan Tamrin Sudirman dan Kuningan Jakarta tidak ada masjid yang menonjol. Kita berada di Jalan Tamrin Sudirman, ini segitiga emas. Sekalian sepanjang Tamrin dan Sudirman dan sepanjang Kuningan tidak ada masjid nongol di jalan. Mestinya kita jangan biarkan daerah Jakarta ini tidak ada masjidnya. Sekitar 1000 hektar di Pantai Indah Kapuk tidak ada suara azan. Kalau di Singapura tuh hanya Masjid Sultan aja tuh yang bisa dikumandangkan azannya keluar gitu. Berarti di masjid lain di Singapura tuh tak ada azan pun. Azan tuh ada, tapi tak boleh dikumandangkan keluar gitu dari masjid. Berarti kita di Tanjung Pinang dan Batam ni alhamdulillah put kita masih dikumandangkan azannya di masjid-masjid. Kau tengok kat Jakarta tuh banyak gedung-gedung tinggi, tapi masjid tak ada, tak banyak. Masjid tuh ada put, cuma tak banyak. Tapi di Jakarta nih masjid boleh dikumandangkan keluar gitu tak? Manalah aku tahu put, aku ni tinggal dekat Teluk Sebong bukan kat Jakarta. Berarti Menteri Agama yang baru nih dia langsung memperhatikan hal-hal kayak itu ya? Emang Menteri Agama yang sebelumnya macam mana pun? Itulah aku susah nak cakap. Aku dengar-dengar kan di PIK itu Pantai Indah Kapuk kalau sholat Jumat tuh di rumah sakit. Jadi masjidnya tuh di rumah sakit put. Sholatnya di rumah sakit. Om Said Dido pun dah cakap dekat Instagramnya. Ini macam ada negara di dalam negara. Kalau di Malaysia tuh masjid-masjid tuh masih boleh kumandangkan azan keluar gitu tak? Oh itu aku tak tahu put. Tapi coba buat korang warga Indonesia yang tinggal di Malaysia atau orang Malaysia yang tinggal dekat negara Malaysia, coba korang komen dekat bawah, ada tak azan berkumandang kat negara Malaysia? Dan masih bebas tak azan dia ni berkumandang keluar-luar nih? Sebab kalau kat Singapura kan dah tak boleh. Kalau kat Tanjung Batu kamu ngaku azan masih aman, masih bebas tak keluar pakai toa dekat tower paling atas masjid menara pun aman. Aku rasa-rasa azan kat Tanjung Batu tuh dengar tuh sampai Singapura tuh. Betul, ini menteri agak lurus, gak kayak menteri sebelumnya, kata Fadli. Betul kan aku bilang kan, kalau menteri sebelumnya tuh susah aku nak cakap. Kalau ada masjid bertahun-tahun Muslim yang kerja di PIK nggak sholat Jumat di RSPK, kata Asta. Berarti ada masjid dekat PIK tuh ya? Jangankan azan, bendera merah putih juga nggak ada berkibar, kata Elva. Ya kan belum 17 Agustus. Kalau nak banyak bendera merah putih pas 17 Agustus nanti. Sadarnya telat, itu sudah tahunan lalu tuh begitu. Masa iya sih Anda nggak tahu, kata Rahmat. Ya kan sekarang baru diperhatikan nih sama Menteri Agama. Slow lah, nak ngegas aja. Tengok Google tuh, rumah ibadah yang paling berkembang pesat tuh gereja. Agama yang paling pesat pertumbuhannya di Indonesia tuh Kristen. Apalagi mau kau 1-2 tempat ada masalah. Tapi ribuan gereja sudah berdiri tanpa ada intimidasi mayoritas. Apa Anda ada sedikit pun rasa terima kasih kalian sama mayoritas Muslim di daerah-daerah yang tak pernah ada masalah sama pendirian gereja kayak di Riau ini? Emang pembangunan masjid di wilayah minoritas Muslim gak pernah ada penentang? Rugi kau aja yang nampak, sedangkan ketika kalian yang merugikan orang lain buta mata kau, kata Via. Nah kalau di Tanjung Pinang ini lebih banyak masjid daripada gereja. Kan sudah diingatkan dengan Pak Didu dan kawan-kawan dari dulu. Bapak tidur ya selama ini, kata Satria. Bapak ini kan baru jadi Menteri Agama. Dulu-dulu kan dia masih jadi imam Masjid Istiqlal. Hei Abu Janda, Anda mau bilang apa lagi, kata Desi. Abu Janda udah masuk ke kabinet, santai wae. Dan katanya kawasan PIK dan PIK 2 itu jadi prioritas. Sadarlah sebelum terlambat. Mau kayak di Rempang tuh kejadiannya, kata Muhammad Rizki. Kalau Rempang tuh belum dibangun, masih
tentang pergusuran masyarakat. Kalau di PIK ini udah jadi bangunannya. Sadarlah Pak Menteri, itu negara Cina di dalam negara. Pantaslah yang ada kelenteng bukannya masjid. Ayo tindak lanjuti Pak Menteri, kata Kurnia. Kan Pak Menteri baru ucapkan tuh, nantilah kita tengok 5 tahun ke depannya kan. Jujur amat Pak, ntar di reshuffle loh. Kalau Pak Menteri ini aku rasa dia nggak takut di reshuffle. Negara ini dah betul-betul dikuasai sipit, baru pada melek. PIK itu sesuatu yang mengerikan, negara dalam negara. Penghuninya semua sipit, yang cuma dengar dan baca tanpa tahu wujud aslinya. Nggak usah sok-sok komen, sok-sok bela golongan mereka lah. Bukti negara memang sudah kalah sama etnis satu ini, kata Agus. Aku nih belum bisa berkomentar banyak gitu ya, karena aku nih belum sampai ke PIK itu kan. Baru lihat-lihat dari berita-berita aja gitu. Lu tinggal di negeri aneh, turuti aturan pemerintah aneh, nggak usah sok-sok, nggak cocok cabut, kata Aksa. Lah, yang namanya hidup di suatu negara ya harus ikut aturan negara itu kan. PIK itu buatan kota dan sudah berlangsung lama. Jangan pura-pura kaget, bangun PIK nggak sehari 2 hari. Kemarin kemana aja sibuk bilang ceramah toleransi. Islam akan minoritas pada waktunya karena pemimpin kayak bapak-bapak ini kemana pas Mulyono 2 periode kemarin, kata Arya. Lah bapak ini kan baru tahun ini jadi menteri, baru 3 bulan, macam mana pula kan. Wajar lah kan dia beropini tentang PIK itu kan. Kalau orang tanpa ilmu pasti akan diam, dan yang berilmu pasti akan mempertanyakan. Dan ini sangat tidak layak ada di Republik Indonesia, kata Taufik. Ya kita lihatlah perkembangan isu ini kan kayak mana ke depannya gitu. Apakah kita banyakkan masjid di PIK itu kan atau bagaimana? Kita lihat saja nanti. Tapi kalau dekat Johor Malaysia tuh kau tengok ada banyak masjid Aceh. Iya, ada beberapa masjid besar juga tuh Kak Johor. Ada Masjid Sultan juga lah kalau tak salah aku. Tapi yang kau pergi ke Singapura tuh ya, ada berapa masjid yang kau tengok? Aku kemarin pergi ke Masjid Sultan. Dan tuh satu lagi aku taunya masjid di Galang Serai. So aku tak tahu lagi kat mana. Oh, ada satu masjid lagi pun. Dia di bawah-bawah bangunan situ dekat Merlion Park. Berarti tak banyak juga ya masjid dekat Singapura tuh ya. Ingat Pak, Bapak itu menteri semua agama, bukan cuma satu agama. Mending fokus sama penganut agama yang susah mendirikan tempat ibadahnya dan selalu mendapatkan persekusi dari penganut agama lainnya. Indonesia nggak usah takut kekurangan tempat ibadah. Yang mesti ditakuti adalah kurangnya sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai dan terjangkau masyarakat, kata Mega Dirga. Ya sekarang kan bapak ini kan baru diangkat jadi menteri kan 3 bulan belakang ini kan. Terus Prabowo kan baru jadi presiden 3 bulan. Ya wajar lah baru dibahas sekarang kan. 17-an aja dipasang bendera merah putih dilarang. Emang tuh orang PIK tinggal di negara siapa, ha? Kata Santi. Tak mungkin lah dilarang masang bendera merah putih kan. Tak pernah dengar pula aku. Yang penting Pak Menteri sudah peduli. Tinggal di komentar rakyat Pak Presiden ambil tindakan, kata Jud Bang Mualim. Oh kalau saat ini Prabowo lagi fokus naikin pajak 12% sama mencari dana untuk makan siang gratis. Betul Pak. PIK harus ada masjid yang besar Pak. Jangan seperti sekarang banyak patung-patung naga Pak, kata Ieram. Oh ini berarti orang PIK yang asli nih yang komentar nih. Warlock nih, warga lokal. Jangankan azan, jangankan bendera merah putih, tentara dan polisi kita nggak ada yang berani menginjakkan kaki di wilayah tersebut. Bukankah itu sudah menjadi milik negara api? Kita usik wilayah tersebut. Kita akan berperang dengan negara api bermata sipit, kata Hendro. Tak mungkin lah polisi, tentara tak boleh masuk ke PIK itu. Baru dengar pula aku istilah-istilah kayak gini nih. Mungkin udah terlalu lama aku tinggal ke Tanjung Pinang nih. Dia tak tahu yang kayak gitu-gitu ya. Coba cerita lagi. Di era Yakut, malah kalau dengar azan kayak trauma. Gus Yakut, kemana aja ente woi? Dana haji lu kemana kan? Mana laporan pertanggungjawaban dana haji 2024, kata Dani. Loh, kok tanyanya sama Menteri Agama yang sekarang? Aneh ya orang nih ya. Kita fokus ke opini Pak Menteri yang sekarang, Benar Pak Kemenak, sekalian taruh toa di pinggir jalan biar kalau azan terdengar semua langsung lakukan sholat di tengah jalan, kata Robert. Jangan taruh dekat jalan-jalan, itu mengganggu. Nanti polisi udara jadinya. Jangan-jangan hasil barter proyek reklamasi yang digagalin sosok yang serang dijegal di mana-mana, kata Jual Mantan. Alamat nggak lama nih jadi menteri, tapi salut, kata Lianto. Udah lama lah nih, udah 3 bulan lebih dah jadi Menteri Agama ya kan. Ntar lagi tahun 2025 pergantian tahun, setahun berarti dia jadi Menteri Agama dah kan. Tanyakan pada Mulyono, Opung Luhut, kenapa semua ini bisa terjadi, kata Alnamira. Kok nak suruh Menteri Agama ini tanya ke Mulyono? Mulyono tuh udah tak menjabat.